Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Purnomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix pada PT XYZ. Ini adalah salah satu mata kuliah manajemen pemasaran di Universitas Mercu Buana. Kita ke latar belakang terlebih dahulu. Strategi adalah tentang perusahaan menggunakan teknik analisting untuk membantu memahami dan oleh karenanya dapat mempengaruhi posisi perusahaan di pasar. Nah, ini ada 5 konsep inti konsumen pada pasar, yaitu adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan, kemudian tawaran pemasaran dalam bentuk barang, jasa, dan pengalaman, kemudian nilai dan kepuasan, yang keempat adalah pertukaran dan hubungan, kemudian terakhir adalah pasar. Nah, ini ada strategi marketing. Strategi marketing itu ada 6 atau 7. Marketing yaitu adalah marketing segmentation, kemudian marketing targeting, kemudian positioning, product, terus price and place, kemudian adalah promotion. Nah, pada kesempatan kali ini jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana data dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Itu menurut Maloyong ya, pada tahun 2010. Kemudian objek penelitian yang akan diteliti adalah volume penjualan, distribusi, serta kondisi perusahaan PT XYZ. Penelitian ini menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup baik, yaitu wawancara. Kemudian informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga informan, yaitu direktur, kepala penjualan, dan kepala gudang. Selanjutnya, ini adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Dari hasil penelitian analisis segmen target positioning adalah pada tahapan ini analisa pasar akan dimulai dari menentukan segmen pasar, lalu mengidentifikasi target pasar perusahaan, dan kemudian mengidentifikasi posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu market segmentation, psychographic segmentation, kemudian behavioral segmentation. Nah, di marketing segmentation itu berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber dapat diketahui jenis konsumen dan karakteristik dari permintaan pasar yang terbagi menjadi beberapa segmen. Itu penentuan segmen pasar itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah segmen customer market, kemudian geographic segmentation, selanjutnya demographic segmentation. Itu dibagi menjadi 3 ya. Kemudian tadi psychographic segmentation. Untuk segmentasi psychographic itu konsumen yang dituju adalah konsumen yang mempunyai gaya hidup biasa saja. Hal ini dilihat dengan pendapatan menengah ke bawah yang menunjukkan kelas sosial yang biasa. Kemudian behavioral segmentation, yaitu menurut wawancara kepada 3 narasumber, konsumen PT XYZ ini mempunyai tingkah laku berbeda untuk pemesanan kecap. PT XYZ itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kecapnya. Yang membeli eceran, ada pula juga yang membeli grosiran. Nah, kemudian marketing targeting. Dari analisis segmen yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa target pasar yang dibidik oleh PT XYZ ini adalah kelompok konsumen berpendapatan menengah ke bawah dengan kebutuhan hari-hari atau dijual kembali, yang kemudian yang sensitif terhadap harga dan kualitas. Kecap yang banyak beredar saat ini adalah kecap premium dengan harga yang lebih mahal, seperti kecap saya sebut merek, itu ABC, Bango, dan Sedap. Kemudian positioning,
itu untuk mengidentifikasi posisi pasar, perusahaan memposisikan dirinya sebagai salah satu perusahaan kecap tertua di Kediri. Di samping itu, PT XYZ menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna, sehingga sangat aman untuk digunakan oleh konsumen yang sangat menjaga kualitas produknya. Kemudian adalah bauran pemasaran atau P4. Menurut Holly dan kawan-kawannya, bauran pemasaran dari produk, harga, promosi, dan distribusi adalah istilah dari mana perusahaan mewujudkan strateginya dari sebuah pernyataan tujuan untuk berusaha di pasar. Ini adalah hasil wawancara terhadap 3 narasumber mengenai fokus dan strategi perusahaan melalui bauran pemasaran. Itu ada produk. PT XYZ ini memproduksi kecap manis dengan 2 varian, yaitu kecap kuning dan putih dengan ukuran botol 600 ml. Kemudian untuk mendapatkan kualitas kecap yang baik, ini adalah kriteria kecap yang baik menurut PT XYZ, yaitu ada 5, yaitu teksturnya kental dan berwarna hitam pekat. Kemudian kadar protein yang terkandung tidak boleh hilang. Komposisi dan proses pembuatannya harus higienis. Tidak ada unsur logam atau kimia tambahan seperti pewarna dan pengawet. Kemudian penyimpanan kecap dalam botol kemasan yang tertutup rapat. Seperti yang tadi saya jabarkan, itu tentang produk. Jadi PT XYZ ini adalah yang sangat menjaga kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah harga. Kecap yang diproduksi di PT XYZ yang dijual secara langsung atau partai dalam jumlah besar, harga jual kecap saat ini untuk kecap putih yaitu 11.000 dan kecap kuning 14.600. Ini dengan ukuran botolan 600 ml. Nah, terus harga tersebut sangat terjangkau bila dibandingkan dengan harga kecap ternama seperti yang tadi saya sebutkan. Itu bisa sampai 20.000 per botol. Nah, di sini adalah harga kecap semua merek terbaru nih yang dimiliki PT XYZ. Ini adalah produk yang di Indonesia. Nama produk kecapnya, kemudian Indofood, terus yang lain-lain tuh harganya bisa lihat sendiri. Selanjutnya hasil yaitu produk. Lokasi pemasaran kecap PT XYZ berada di area Kediri, Nganjuk, Madiun, dan Caruban, di mana semuanya masih termasuk di dalam area Jawa Timur. Untuk pendistribusian, perusahaan menyediakan 2 truk yang sudah terjadwal pengirimannya setiap harinya. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat pengiriman ke daerah Nganjuk, Madiun, dan Caruban. Selasa, Kamis, dan Sabtu pengiriman ke daerah Kediri dan sekitarnya. Kemudian promotion. Dalam hal promotion, PT XYZ hanya mengandalkan personal sales untuk mempromosikan produknya langsung pada konsumen. Hal ini dilakukan ketika sales datang ke toko-toko mengambil pesanan atau sales akan sekalian memberikan informasi terbaru tentang PT XYZ. Nah, setelah di hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT XYZ mengandalkan kualitas produk yang dihasilkan untuk dijual karena proses produksi yang digunakan masih tradisional sehingga cita rasa dan mutu yang dihasilkan akan tetap tidak berubah. Selain itu, produksi yang dilakukan sangat terjaga mutunya dengan tidak menambahkan pengawet atau pewarna atau bahan kimia lainnya. Kemudian segmen dari PT XYZ yaitu di daerah Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, dan Caruban. Targetnya itu adalah masyarakat menengah ke bawah dengan kebutuhan menjual kembali atau dikonsumsi sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memposisikan produknya untuk bersaing di harga pasar. Nah, saran untuk PT XYZ tersebut ini adalah perusahaan dapat menambah area cangkupan yang lebih luas, yaitu di daerah sekitar dahulu seperti Tulungagung, Pare, Blitar, dan kalau bisa itu sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, bahkan sampai ke Jakarta. Dengan mengandalkan kualitas
kualitas, harga yang bersaing, dan kekuatan merek yang dimiliki, perusahaan akan lebih mudah menawarkan produk. Terlebih lagi, rekomendasi dari pelanggan lama akan sangat membantu untuk peluasan area. Kemudian promosi yang baik, bahwa diketahui tadi sebelumnya itu tentang promosi itu dia hanya menggunakan promotion sales. Jadi sarannya itu promosi yang baik melalui setidaknya brosur atau iklan di media. Didampingi dengan kekuatan merek akan memudahkan produk masyarakat diterima di daerah baru. Hal ini akan akan sangat bagus untuk kelangsungan kecakupan daerah ke depannya. Sekian penjabaran atau penjelasan tentang segmen pasar. Saya Sidik Purnomo, undur diri. Terima kasih.